Baik semuanya, kita bisa lihat di proyektor sekarang. Bentar ya. Menurut kalian pantas nggak sih seorang guru melakukan seperti ini? Gak pantas sih Bu, kan guru harusnya sebagai contoh, apalagi kalau guru yang TK harusnya lebih paham teknologi. Ya, itu betul banget ya. Inilah kita akan bahas hari ini. Kita akan membahas tentang etika profesi guru, khususnya kode etik dan profesionalisme. Tujuannya itu apa? Biar kalian tahu kalau guru TIK itu bukan hanya sekedar coding dan atau benerin komputer, tapi harus punya etika dan yang bagus. Jadi kita mulai ya. Untuk materi yang pertama itu ada pengertian etika profesi guru. Ada yang sebelumnya ada yang tahu nggak etika profesi guru itu apa? Belum ada yang tahu ya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan di sini. Etika profesi guru adalah aturan, norma, dan nilai moral yang menjadi pedoman sikap dan perilaku guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Etika profesi membantu guru bertindak secara benar, adil, sopan, dan bertanggung jawab terhadap peserta didik, sekolah, mahasiswa, serta negara. Guru itu bukan hanya sekedar mengajar materi pelajaran aja ya, tetapi juga menjadi teladan dalam sikap perilaku dan kepribadian, karena itu bisa menjadi cerminan untuk murid-muridnya agar mereka paham. Terus yang kedua itu tujuan etika profesi guru. Yang pertama itu menjaga martabat dan kehormatan profesi guru. Jadi guru itu bukan seenak-enaknya aja, ada etikanya. Yang kedua itu membimbing guru agar bertindak sesuai norma. Terus yang ketiga itu menciptakan hubungan baik antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Jadi kalau gurunya baik itu kan jadi murid-muridnya, siswa-siswanya itu jadi suka gitu, bukan yang seenaknya. Apalagi untuk orang tua kan pasti lebih suka anaknya diajarin sama guru yang baik gitu, yang bagus etikanya, bukan yang seenaknya aja. Terus yang keempat itu meningkatkan kualitas pendidikan. Contoh sikap etis guru yang pertama itu bersikap adil kepada semua siswa. Jadi nggak boleh seorang guru itu membeda-bedakan siswanya, karena mereka itu satu tahap itu untuk belajar. Jadi nggak boleh seenaknya membeda-bedakan, atau biasanya disebut tuh pilih kasih gitu kepada muridnya. Terus yang kedua itu menjaga rahasia pribadi siswa. Itu nggak boleh ya kita sebagai guru itu mengumbar privasi siswa kita. Itu pun harus ada izin dari pihak tersebut. Tidak membeda-bedakan siswa berdasarkan ekonomi, suku, agama, atau gender. Yang keempat itu menggunakan bahasa yang sopan dan mendidik. Kayak yang tadi saya bilang itu, yang saya tampilkan tadi, itu dia ibunya marah-marah, berbicara kasar di kelas. Itu tidak boleh ya seperti itu, sangat tidak mencontohkan etika guru yang sebenarnya. Guru itu harus menjaga omongan, sikap, dan semacamnya, karena itu akan menjadi contoh untuk siswa-siswanya. Yang terakhir itu menjadi contoh disiplin dan tanggung jawab. Jadi seorang guru itu harus sangat disiplin. Misal gurunya datang telat, itu nggak boleh kayak gitu, nanti muridnya jadi ikutan gitu buat datang telat. Guru saya juga telat, saya juga harus telat gitu. Saya juga nggak apa-apa telat. Jadi itu sih untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh baik semuanya. Di sini kita akan menjelaskan pengertian kode etika profesi guru. Nah, jadi teman-teman,
Etika profesi guru adalah aturan, norma, dan nilai moral yang menjadi pedoman sikap dan perilaku guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Nah, etika profesi membantu guru bertindak secara benar, adil, sopan, dan bertanggung jawab terhadap peserta didik, sekolah, masyarakat, serta negara. Oke, guru bukan hanya mengajar materi pelajaran, tapi juga menjadi teladan dalam sikap, perilaku, dan kepribadian siswanya. Baik, lanjut. Tujuan etika profesi guru. Tujuannya itu ada 4. Nah, yang pertama menjaga martabat dan penghormatan profesi guru. Yang kedua membimbing guru agar bertindak sesuai norma. Yang ketiga menciptakan hubungan baik antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Dan yang terakhir meningkatkan kualitas pendidikan. Oke, kita lanjut ya. Contoh sikap etis guru. Nah, sikap etis guru ini juga dibagi menjadi 5. Yang pertama itu bersikap adil kepada semua siswa, menjaga rahasia pribadi siswa, tidak membeda-bedakan siswa berdasarkan ekonomi, suku, agama, dan gender. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sopan dan mendidik. Dan yang terakhir, menjadi contoh disiplin dan bertanggung jawab. Nah, itu sebagai contoh sikap etis guru. Jadi selanjutnya itu kode etik guru. Kode etik guru adalah seperangkat aturan atau norma yang mengatur perilaku guru dalam menjalankan profesinya. Kode etik dibuat agar guru memiliki standar moral dan profesional yang jelas. Di Indonesia, kode etik guru dijadikan pedoman oleh organisasi profesi guru seperti Persatuan Guru Republik Indonesia. Dua, fungsi kode etik guru. Yang pertama itu ada sebagai pedoman perilaku guru, dan yang kedua menjaga nama baik profesi guru. Yang ketiga meningkatkan pelayanan pendidikan. Yang keempat melindungi hak guru dan peserta didik. Dan yang kelima mencegah penyalahgunaan profesi. Jadi selanjutnya adalah contoh pelanggaran kode etik guru. Yang pertama itu mendegradakan siswa, yang kedua melakukan kekerasan terhadap siswa, dan yang ketiga itu tidak disiplin dalam mengajar, keempat menyebarkan rahasia siswa. Saya melanjutkan yaitu profesionalisme guru. Yang pertama itu pengertian profesionalisme guru. Profesionalisme guru adalah sikap dan kemampuan guru dalam menjalankan tugas secara ahli, bertanggung jawab, dan sesuai standar standar profesi pendidikan. Dan juga guru profesional tidak hanya pintar mengajar, tapi juga mampu mendidik dan membimbing, melatih, serta menjadi sebuah panutan. Lanjut. Nah, dan ini adalah ciri-ciri guru profesional. Yang pertama yaitu memiliki kompetensi mengajar. Yang kedua, menguasai materi pembelajaran. Dan yang ketiga, disiplin dan bertanggung jawab. Yang keempat yaitu memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
Yang kelima itu menjadi teladan bagi siswa. Yang keenam, mau terus belajar dan berkembang. Dan yang ketujuh yaitu menggunakan metode pembelajaran yang kreatif. Dan yang yaitu kompetensi guru profesional. Berdasarkan standar pendidikan di Indonesia, guru memiliki 4 kompetensi utama, yaitu yang pertama kompetensi pedagodik, kemampuan mengelola pembelajaran dan memahami peserta didik. Dan yang kedua itu kompetensi profesional, kemampuan menguasai materi belajar secara mendalam. Dan yang ketiga yaitu kompetensi kepribadian. Apa itu? Kemampuan menunjukkan sikap dewasa, bijaksana, dan berakhlak baik. Dan yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Apa itu kompetensi sosial? Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Nah, dan ini adalah pentingnya profesionalisme guru. Guru yang profesional tidak hanya mengajar, akan tetapi juga mendidik, membimbing, melatih, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Mengapa profesionalisme guru penting? Yaitu meningkatkan. Mengapa profesionalisme guru itu penting? Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang kedua membantu siswa berkembang secara optimal. Dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Dan yang terakhir itu membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Etika profesi guru, kode etik dan profesionalisme merupakan bagian penting dalam dunia pendidikan. Guru harus memiliki sikap moral yang baik, mematuhi kode etik, dan terus meningkatkan kemampuan profesional agar dapat menjadi pendidik yang berkualitas dan menjadi teladan bagi peserta didik maupun di kalangan masyarakat. Mungkin itu yang Bapak Guru bisa sampaikan pada hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau ditanyakan seputar kode etik dan profesionalisme guru? Saya Pak, saya bertanya Pak, kan sekarang lagi musim mabar ya Pak. Kalau ada guru yang sering mabar tuh main bareng sama muridnya tiap malam sampai subuh itu melanggar kode etik profesi guru sih. Oke, bagus. Sebenarnya mabar sama guru itu tidak salah sebenarnya. Tapi yang menjadi oke, sampai di sini mungkin ada yang bertanyakan. Saya Pak, Ya, silakan. saya bertanya nih Pak, kan sekarang itu lagi musim lingkungan. Kalau ada guru yang sering mabar bareng sama muridnya itu tiap malam sampai subuh itu melanggar kode etik profesi guru sih. Oke, pertanyaan bagus. Sebenarnya itu mabar sama guru atau main bareng sama guru itu sebenarnya nggak salah. Nah, yang salahnya itu ketika mengganggu jam tidur, terus di sekolah dia aktivitas siswanya kan dia sering mabar. Nah, itu yang melanggar profesionalisme dan etika guru. Nah, guru itu tidak boleh membeda-bedakan antara siswanya yang mabar dan bareng itu kan tidak boleh. Oh gitu ya Pak. Berarti tetap harus tahu batasnya ya Pak. Ya, betul. Jadi guru itu
memang harus dicontoh dan ditiru. Walaupun mereka sering main bareng, Bapak dulu, kamu ngapain? oke, ada pertanyaan lain? Saya Pak, Ya, silakan. apa tindakan yang harus diambil jika seorang guru melihat rekan sesama profesinya melakukan pelanggaran kode etik? Oke, mungkin saya akan menggabungkan kepada rekan saya, mungkin saya mengingatkan bahwa itu gimana ya, tidak profesionalisme dan melanggar kode etik. Mungkin kalau menurut kepala sekolahnya, gitu ya, jika pelanggaran terus berlanjut itu akan bersifat berat. Misalnya kalau fisik atau verbal, boleh itu akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan jika melalui organisasi profesi, diperlukan masalah ini dibawa ke Dewan Kehormatan organisasi profesi seperti PGRI untuk diproses secara hukum. Berarti yang bisa dilaporkan ya Pak? Ya, bisa sekali dilaporkan. Jadi tidak hanya guru yang bisa melaporkan, murid atau mahasiswa juga bisa melaporkan dosennya, gurunya. Nah, itu bisa dilaporkan agar guru atau dosen tersebut bisa mendapatkan sanksi. Oke, berhubung waktu kita tinggal dikit, mari kita simpulkan materi hari ini. Ada yang bisa bantu simpulkan? Saya Pak. Ya, silakan. Jadi kesimpulan yang saya ambil itu, guru itu nggak cuma butuh tingkat otaknya aja, tapi sikapnya juga, etikanya tentunya, dan cara menjaga rahasia murid itu juga penting banget biar dihormati, tidak boleh sembarangan dalam menjalankan privasi murid. Luar biasa, 100 buat kamu. Oke. Jadi intinya ilmu tanpa etika itu zong. Ya. Guru yang profesional adalah guru yang bisa menjaga